Mulai dari tembok raksasa, makhluk pemakan manusia, hingga perang besar antar manusia itu sendiri. Kalian pasti udah gak asing sama anime yang satu ini. Iya, kita bakal ngomongin tentang Attack on Titan. Tapi, tahu nggak kalian? Kalau seluruh kisah yang ada di anime Attack on Titan ini tuh berawal cuman dari satu orang doang. Namanya Ymir Fritz. Jadi Ymir ini tuh merupakan nenek moyang bangsa Eldia dan merupakan cikal bakal adanya Titan di dunia Attack on Titan. Kalau kita nyimak mitologi dalam dunia Attack on Titan sih, di situ dikatakan kalau Ymir ini tuh membuat suatu perjanjian dengan iblis. Perjanjian inilah yang pada akhirnya disebutkan menghasilkan kekuatan yang disebut kekuatan Titan. Padahal ini bukan cerita yang sebenarnya ya teman-teman. Jadi di video ini kita bakal ngebahas cerita sebenarnya tentang siapa itu Ymir, bagaimana dia mendapatkan kekuatan Titan, alasan kematiannya, sampai hal apa aja yang diakibatkan oleh kematiannya ini. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe buat kalian yang suka sama video-video modelan kayak gini ya. Ya udah, tanpa perlu basa-basi lagi langsung aja kita simak bareng kisahnya. Jadi 2000 tahun sebelum cerita Attack on Titan itu dimulai, Alkisah hiduplah seorang cewek yang bukan siapa-siapa. Desa asalnya diserang dan ditaklukkan oleh sebuah suku yang dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Fritz. Suku ini bernama suku Eldia dan suka menjajah desa-desa lain dan memperbudak penghuninya. Ymir merupakan salah satu gadis yang diperbudak oleh Raja Fritz dan sukunya ini. Saat penyerangan terhadap desanya berlangsung, Ymir ini belum punya kekuatan Titan buat ngelawan balik atau memberontak ya. Kemudian dia menjalani hari seperti biasa sebagai budak, sampai pada suatu hari dia nggak sengaja ngebiarin seekor babi lepas dari kandangnya cuy. Setelah tahu kalau babinya ada yang hilang, Raja Fritz pun nggak tinggal diam dan langsung ngumpulin semua budak untuk tahu siapa biang keroknya. Dia bahkan ngancam mau menjongkel mata setiap orang sampai ada yang ngaku. Pada akhirnya semua orang menunjuk Ymir sebagai pelakunya. Setelah tahu pelakunya, Raja Fritz bukannya menghukum Ymir tapi malah bilang kalau dia dibebasin untuk pergi. Lah, kok malah dibebasin bang, bukannya dihukum? Berarti Raja Fritz ini orangnya baik dong. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa ya, kita lagi ngebahas Attack on Titan teman-teman. Nah, ternyata Ymir gak dibebasin gitu aja tapi sengaja dibebasin biar bisa diburu hidup-hidup sama anak buah dari Raja Fritz. Jadi setelah Ymir dibebaskan dan lari ke hutan, Ymir dikejar sama orang-orang yang naik kuda dan bersenjatakan panah gitu cuy. Setelah terkena beberapa anak panah, Ymir kira dia bakal mati di sana sampai tiba-tiba dia nemu suatu pohon gede dan mutusin buat sembunyi di dalamnya. Ternyata dia nggak sengaja malah jatuh ke dalam suatu lubang. Dan boom, tiba-tiba ada makhluk aneh kayak lipan gitu nempel ke punggungnya. Dan disitulah dia jadi Titan pertama dalam sejarah manusia, The Founding Titan. Wih, keren dong bang. Dia jadi punya kekuatan Titan dan bisa balas dendam ke orang-orang yang memburu dia tadi. Eits, salah bos. Jangan lupa kita ngomongin Attack on Titan ya. Anehnya, dia malah kembali dan mengabdi ke Raja Fritz. Iya, raja dari orang-orang yang udah ngeburu dia dengan barbar tadi cuy. Mulai dari bangun jembatan, ladang, sampai ikut perang, semua dilakuin sama Ymir ini. Dengan menaklukkan bangsa lain menggunakan kekuatan Titan pun, suku Eldia sekarang telah menjadi kekaisaran Eldia. Kemudian karena semua yang telah dia lakukan ini sebagai hadiah, Ymir dijadiin selir oleh Raja Fritz. Mereka kemudian memiliki 3 anak yang bernama Maria, Rose, dan Shina. Kalian gak asing? Iya, nama tembok yang selama ini melindungi orang Eldia dari Titan itu ternyata berasal dari ketiga nama anak dari Raja Fritz dan Ymir ini. Nah, setelah 13 tahun mengabdi kepada Raja Fritz, suatu hari ada seorang pemberontak yang mencoba membunuh Raja Fritz dengan tombaknya. Spontan aja Ymir melompat buat melindungi sang raja dan malah terkena tombak tersebut. Tapi bukannya berterima kasih, sang raja malah santai aja dan bilang kira-kira begini. Ymir budakku, aku tahu tombak biasa begini nggak bakal bisa buat bunuh kamu. Ngapain sok-sokan terbaring lemes kayak gitu? Udah, ayo bangun. Setelah mendengar kalau semua effort yang dia lakuin sia-sia dan ternyata dia masih dianggap budak, ya akhirnya Ymir ngerasa sakit hati lah ya. Dia kira mengabdi kepada Raja Fritz bertahun-tahun akan membuat dirinya dicintai oleh sang raja. Akan tetapi setelah tahu dia nggak dianggap, dia nggak memiliki keinginan buat hidup lagi. Dia sengaja nggak gunain kekuatan regenerasi Titan miliknya dan memilih untuk bisa beristirahat dengan tenang. Akan tetapi, takut kehilangan kekuatan Titan yang menjadi fondasi kekuatan Eldia selama ini, Raja Fritz nggak membiarkan Ymir untuk beristirahat. Dia menyuruh anak-anaknya untuk memakan jasad Ymir dengan harapan supaya kekuatan Titan bisa diwariskan kepada anak-anak dari Raja Fritz. Dan sehingga kerajaan Eldia masih akan memiliki dominasi terhadap kerajaan lain.
Hal ini terus berlanjut selama turun-temurun selama beberapa generasi, sampai pada akhirnya terciptalah 9 Titan Shifters yang kita kenal saat ini. Di akhir kisahnya, bukannya beristirahat dengan tenang, Ymir justru terperangkap dalam dimensi yang disebut Paths, dan melanjutkan harinya untuk melayani Raja Fritz dan keturunannya dari sana. Dari sanalah ia membuat setiap Titan yang ada satu persatu dari tanah. Setiap kali ada yang berubah menjadi Titan, Ymir adalah orang yang membuat Titan tersebut dari alam Paths. Ymir terus-menerus melakukan hal ini selama ribuan tahun dan menunggu seorang penyelamat yang akhirnya bisa membebaskannya dari alam Paths, juga membebaskannya dari kewajibannya untuk melayani keturunan Raja Fritz. Buat kalian yang belum tahu aja, chapter pertama dari manga Attack on Titan ini memiliki judul Untukmu 2000 tahun dari sekarang. Di akhir cerita Attack on Titan, akhirnya setelah 2000 tahun menunggu, Mikasa membebaskan Ymir yang terperangkap oleh cintanya kepada Raja Fritz. Lah kok Mikasa sih bang? Bukannya Eren ya yang ngebebasin Ymir itu? Iya emang Eren sih yang mulai dengan yeping ke Ymir sampai akhirnya Ymir tuh lebih milih dia untuk punya kekuatan founding Titan dan bukannya Zeke yang punya darah kerajaan. Tapi di akhir cerita kan Mikasa yang harus memberanikan diri untuk membunuh orang yang dicintainya demi kebaikan umat manusia. Dan buat kalian yang masih nggak paham, satu-satunya alasan Ymir masih melayani keturunan Raja Fritz selama ribuan tahun dari dalam Paths adalah karena dia mencintai Raja Fritz. Emang kedengarannya sedikit absurd sih ini. Tapi ini bukannya nggak berdasar ya teman-teman. Sebelumnya tuh kalau kita lihat ada kilas balik di mana Ymir melihat sepasang kekasih yang saling mencintai. Jadi bisa kita asumsikan bahwa ini tuh yang membuat Ymir mengabdi kepada Raja Fritz. Dia ingin dicintai. Intinya Ymir ini bucin gitulah cuy. Kesalahan Ymir sih dia mencari cinta dari orang yang salah ya. Akan tetapi, setelah melihat Mikasa berani memilih untuk melepaskan cintanya pada Eren, dan membuktikan bahwa ia bebas dari belenggu cinta, Ymir pada akhirnya juga berani untuk mengambil keputusan yang sama gitulah, untuk melepaskan cintanya juga pada Raja Fritz. Dan akhirnya Ymir bisa beristirahat dengan tenang. Ini sebenarnya menjelaskan kenapa ketika Mikasa membunuh Eren, Ymir melihat mereka dan tersenyum dari kejauhan. Banyak yang bilang kalau ending Attack on Titan ini absurd sih. Ini apaan sih? Kenapa tiba-tiba jadi cinta-cintaan gitu. Padahal mungkin emang dari awal tuh Attack on Titan ini emang anime yang memiliki tema tentang cinta dan pengorbanan. Cuman kita aja yang nggak sadar karena dibalut dengan nuansa action yang sangat kental. Ini juga menjelaskan kenapa kekuatan Titan ikut menghilang setelah Eren dibunuh. Di akhir cerita sebelum lenyap, Ymir membayangkan apabila dia mengambil pilihan yang sama seperti Mikasa pada hari itu, pada hari kematiannya. Dia membayangkan apabila dia membiarkan Raja Fritz mati dan dia bisa melanjutkan hidup damai bersama anak-anaknya. Kalau semisal ada yang kelewat atau kalian mau nambahin sesuatu, langsung aja lengkapi ceritanya dengan komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton sampai selesai.